كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita masih melanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana beliau mengajarkan kepada kita perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Dua hal sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu dan sekarang kita masuk apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu minta perlindungan yang ketiga, min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Maksudnya kata para ulama, kita minta perlindungan kepada Allah dari jiwa yang senantiasa tergoda dengan dunia kita. Karena jiwa yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas, artinya dia tidak pernah kenyang dengan kesenangan, kenikmatan dunia. Padahal seorang muslim dan mukmin itu justru digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahayanya cinta dunia secara berlebihan. Maka Nabi kita SAW dalam hadis ini mengajarkan kepada kita minta perlindungan daripada jiwa-jiwa yang kalau untuk urusan dunia itu nggak pernah kenyang. Padahal teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lainnya di dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi memberikan gambaran bahwasanya seandainya manusia memiliki lembah, semuanya itu berisi harta, niscaya ia akan menginginkan harta yang semisal itu pula. Mata manusia baru penuh jika diisi dengan tanah, dengan turab. Dan itu gambaran dari Nabi SAW bahwasanya manusia itu nggak pernah merasa puas dengan dunia. Maka Nabi mengajarkan kepada kita agar minta perlindungan dari jiwa yang tidak pernah kenyang terhadap dunia ini. Agar jiwa kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang kemudian kita lupa tentang persiapan akhirat kita, maka yang pertama kata para ulama, hendaklah kita merenungi bahwasanya dunia ini sebenarnya hidupnya sebentar, fana, tidak kekal. Maka dalam rangka itu ada tuntunan dari Nabi SAW dalam riwayat Imam Ibnu Majah bahwasanya pernah seseorang mendatangi Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan Allah akan mencintaiku, manusia pun akan mencintaiku." Maka apa sabda Nabi SAW? "Zuhudlah engkau terhadap dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia." Ini menggambarkan hadis ini bahwasanya hendaklah kita zuhud terhadap dunia, secukupnya saja dunia itu. Maka insya Allah Allah akan mencintai kita. Dan zuhudlah engkau akan manusia, maka manusia pun akan apa? Akan mencintai kita. Kemudian yang kedua, agar kita dihindarkan dari kecintaan berlebihan terhadap dunia, maka fahami bagi seorang muslim itu dunia itu nggak lepas dari 3. Yang pertama, kata Nabi, aman di rumahnya. Kemudian yang kedua, sehat badannya. Kemudian yang ketiga, ada makanan yang bisa ia makan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, kata Nabi SAW, "Man asbaha minkum," siapa di antara kalian yang pada saat paginya mendapatkan satu aminan fi sirbihi, aman di rumahnya, mu'afan fi jasadi, kemudian sehat, diberikan sehat pada badannya. Kemudian yang ketiga, indahu qutu yaumihi, dia ada makanan pada hari itu, faka'annama khizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul padanya. Jadi kalau kita memiliki 3 ini, insya Allah Allah berikan seakan-akan dunia itu ada di tangan kita. Oleh karena itu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita mengajarkan doa agar minta perlindungan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Dijauhkan kita dari kecintaan dunia secara berlebihan. Maka nasihat yang terakhir, khususnya buat diri saya pribadi dan juga teman-teman sekalian, hendaklah kita qanaah terhadap karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sifat qanaah ini kita pun akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala min nafsin, dari jiwa yang la tashba', dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.